Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sela Sisilia. Saya dari kelas 4 MB2. NIM saya 18053063. Di sini saya akan membahas soal atau tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya tentang lobi dan negosiasi pada Rabu 10 Juni 2020. Soal yang pertama, jelaskan persiapan yang harus dilakukan dengan negosiasi. Soal yang kedua, bagaimana pelaksanaan negosiasi? Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana menangani keluhan dalam negosiasi. Soal yang pertama, jelaskan persiapan yang harus dilakukan dalam negosiasi. Yang pertama, ketahuilah apa keinginan dari diri sendiri. Contohnya, apa tujuan kita? Tingkat harga seperti apa yang kita mau? Yang kedua, ketahuilah keinginan orang lain. Contohnya, mereka mau harga seperti apa? Bagaimana cara bayarnya? Dan garansi apa yang mereka dapatkan? Yang ketiga, lakukan penawaran dan lakukan kesepakatan. Nah, di sini sangat penting melakukan penawaran dengan pihak lawan dari negosiasi sendiri. Dan di situ harus memenuhi kata kesepakatan. Yang keempat, bagaimana jika tidak sepakat? Nah, di sini salah satu sebab adalah karena kita kurang mengetahui apa keinginan dari orang lain itu sendiri. Evaluasi dulu, kemudian lakukan penawaran kembali lagi. Namun, evaluasi maksimal 3 kali. Jika tetap tidak deal, carilah pihak lawan negosiasi yang lain. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana pelaksanaan negosiasi. Nah, di sini yaitu dengan tawar-menawar terkait dengan masalah yang timbul antara pihak-pihak yang bersangkutan yang nantinya ketemu jalan keluar yang mencapai kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan itu sendiri. Nah, soal yang ketiga yaitu tentang jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Nah, yang pertama itu melakukan komunikasi dengan jelas. Pertama-tama yang perlu kita lakukan agar tercapai tahap closing yang efektif dalam negosiasi adalah melakukan komunikasi itu dengan jelas. Tidak mungkin terbata-bata saat berbicara dengan pihak lawan. Dalam negosiasi termasuk dalamnya ada tahap closing yang memang ada komunikasi yang muncul antara Anda dengan pihak lawan negosiasi itu sendiri. Yang kedua, selalu tersenyum. Nah, berikut hal yang perlu kita lakukan untuk membuat tahapan penutupan negosiasi atau tahapan closing ini sendiri agar bisa berjalan efektif adalah dengan selalu tersenyum kepada pihak lawan itu sendiri. Nah, dengan presentasi penawaran yang diikuti, dengan senyuman memang akan mengundang lebih banyak perhatian dari pihak lawan negosiasi. Dan juga termasuk terjadi closing itu secara efektif dan pihak lawan bisa menerimanya itu sendiri. Dan otomatis akan muncul kata kesepakatan dari mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu tentang lakukan kontak mata. Nah, ini sangat penting. Kontak mata dengan klien memang mencerminkan diri sendiri bahwa kita ini mampu melakukan negosiasi bersama mereka dan sangat menguntungkan buat mereka sendiri. Nah, di sini juga tatap mata itu sendiri sangat penting, di mana pihak lawan bisa melihat bahwa kita sendiri menghargai mereka.
Nah, di situ bisa membuat percaya diri dan penuh keyakinan bahwa kita ini mampu melakukan negosiasi bersama mereka. Kontak mata sendiri bukan berarti Anda menentang atau bertingkah sombong, bukan seperti itu. Tapi kontak mata ini memang diperlukan agar klien memang yakin dengan presentasi atau penawaran yang Anda berikan kepada mereka, agar mereka betul-betul percaya bahwa melakukan negosiasi dengan Anda boleh menguntungkan lebih banyak laba lagi. Nah, yang keempat yaitu tentang tahap percaya diri, optimis, dan positive thinking. Nah, di sini proses negosiasi memang tidak menjamin Anda bisa mencapai kata sepakat atau deal dengan klien sendiri. Tapi meski demikian, kita tidak boleh putus asa dulu sebelum berjuang. Kita harus terus berjuang memberikan hal yang terbaik kepada pihak negosiasi itu sendiri. Yang kelima, berikan sedikit humor. Nah, di sini juga sangat penting pada bagian kelima ini, yaitu ketika Anda mampu memberikan humor atau menghadirkan pada proses negosiasi, terutama saat tahap closing itu sendiri, maka Anda akan mampu membuat klien lebih tertarik dengan Anda, kemudian memutuskan untuk deal. Nah, saat melakukan tahap closing ini, pihak lawan lebih sering melakukan humor, namun tidak semua orang bisa melakukan humor. Ada saat-saat tertentu yang mereka bisa lakukan untuk pihak klien. Nah, soal yang kelima tentang menangani keluhan dalam negosiasi. Menangani keluhan dalam negosiasi. Yang pertama itu terima keluhan dengan baik. Biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Akuilah jika memang kesalahan itu dan jangan lupa untuk segera minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Namun jika ternyata keluhan yang disampaikan pelanggan bukan disebabkan oleh kesalahan Anda dan terjadi kesalahpahaman, katakan saja kepada pelanggan bahwa Anda paham bagaimana masalah tersebut membuat mereka kecewa. Anda setuju begitu saja terhadap apa yang dikatakan pelanggan, tetapi tetap bisa menghargai perasaan mereka sendiri supaya mereka tidak kecewa. Nah, yang kedua, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik kepada mereka sendiri. Nah, menunjukkan rasa empati kepada konsumen memberikan dua hal manfaat dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, yang pertama itu sebagai standar tindakan Anda dalam membangun persepsi kepada diri Anda akan memiliki rasa bagaimana jika Anda di posisi mereka. Yang kedua itu sebagai persepsi diri Anda kepada konsumen, rasa empati dan juga memberikan cara komunikasi yang baik. Contohnya itu seperti ada pelanggan yang mengeluh tentang masalah pengiriman barang yang lama. Nah, cara menjelaskan kepada mereka seperti ini. Mohon maaf atas keterlambatan barang yang diterima. Semoga kesalahan ini tidak terulang kembali. Nah, yang ketiga ini tentang pecahkan masalah keluhan pelanggan begitu mendengarkan keluhan. Nah, di sini begitu mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan, Anda pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi setelah
Anda melakukan analisis secara cepat, apakah sebelum Anda melakukan itu, Anda benar-benar memahami kesalahan yang sebelum-sebelumnya terjadi. Nah, di sini Anda juga pernah mendapat keluhan serupa. Jika iya, solusi apa yang Anda terapkan kepada mereka dan Anda tawarkan kepada mereka sendiri. Jika berhasil, Anda perlu terapkan dan menggunakan kembali cara seperti yang lalu. Nah, itulah mengapa penting bagi Anda untuk mencatat setiap komplain-komplain dari pelanggan yang masuk dan cara-cara Anda melakukannya untuk menangani masalah tersebut. Yang keempat, segera tangani komplain dengan cepat. Nah, di sini setelah terjadi komplain, Anda perlu pahami inti keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karena kini Anda bisa menawarkan solusi yang tepat kepada pelanggan dan konfirmasikan apakah solusi yang tepat untuk pelanggan tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka. Nah, yang kelima ini, berikan solusi yang terbaik kepada pelanggan sendiri. Nah, menangani keluhan pelanggan belumlah selesai sampai Anda benar-benar menerapkan solusi yang telah Anda tawarkan. Penerapan solusi menjadi pengalaman yang efisien bagi pelanggan. Nah, komplain dari pelanggan itu sendiri merupakan hal yang wajar terjadi pada setiap bisnis. Karena itu benar-benar terjadi saat melakukan bisnis dengan pihak negosiasi. Satu hal terpenting adalah kesungguhan Anda akan menangani masalah tersebut atau komplain serupa tak terulang lagi dan tidak terjadi lagi. Komplain juga sering terjadi bukan hanya pada konsumen langsung, namun dari rekan bisnis, misalnya dari supplier itu sendiri bisa terjadi. Hal ini bukan hal yang tidak wajar, namun wajar sering terjadi saat melakukan bisnis. Nah, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Terima kasih dan selamat pagi.